He's coming soon. Baik, saudara, kita bangkit berdiri. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita itu
mengerti baru kudanya Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu melihat aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud, Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang pulihku, Dia bebaskanku, Dia ubah, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi sana di antaranya. kita katakan demi terasa benar. Tak seorang pun mengerti bebanku. Kudanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Saudara akan serahkan anak-anak sekolah sahabat ini ke dalam tangan Abah Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi. Kita serahkan anak-anak sekolah sahabat ini, saudara. Baruata Yahweh Elohenu meleh olam, baruata Yahweh Elohenu meleh olam. Asar kitsanu bemisotai lebanim, yisim ka Elohim ke Efraim bekemenese, yisimai kelom ke Sarah Ribka Rahel Belea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ini ke dalam tanganmu, baik mereka yang ada di tempat ini, di ruangan ini, maupun mereka yang mengikuti live streaming dari rumah mereka masing-masing. Bapa, memberkati mereka, segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Hamasiah. Piala yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara ya Ruach Kodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yesus Hamasiah. Amin. Ya, salam alaikum Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Hari ini kita kembali mendengarkan daftar Elohim yang saya beri judul seperti poster yang sudah saya kirim saudara, yaitu saya memberikan judul berpacu melawan waktu. Nah, hari ini adalah hari-hari di mana kita diajar untuk berpacu. Namanya berpacu itu berarti kita tidak santai saudara. Berpacu itu berarti kita berusaha dengan kecepatan yang kita miliki saudara. Berpacu melawan waktu, artinya waktu yang Tuhan berikan dan sangat sedikit saudara. Waktu yang tinggal sedikit ini, sehingga saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau ada orang yang lomba lari saudara atau balap sepeda, mereka nyantai pas jalan, tetapi 100 meter kurang finishnya kurang 100 meter, mereka akan sprint saudara. Waktunya dia akan kejar terus supaya lebih cepat duluan. Dia akan tancap gas untuk waktu yang tinggal sedikit itu saudara, supaya dia tidak kalah dengan yang lainnya. Kita akan lanjutkan saudara, perhatikan ya. Waktu yang selalu dekat dengan manusia, ya perhatikan, waktu yang selalu dekat dengan manusia adalah umur. Nah, berpacu dan melawan waktu itu adalah waktu diri kita saudara. Nah, waktu yang paling dekat dengan manusia, yaitu kita, ini umur atau usia saudara, yaitu kematian. Karena kita nggak tahu saudara, jatah waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini kapan. Ada orang yang kelihatannya seger, sehat, semuanya dicek, semuanya normal. Apakah jaminan pasti dia panjang umur? Tidak saudara. Ada orang yang sudah sakit-sakitan pun, bahkan mungkin sudah divonis dan kritis, dia bisa umurnya jauh lebih panjang saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, yang saya memberikan satu ilustrasi contoh saudara. Ibu saya sakit, kena stroke, sekalipun masih bisa jalan. Itu sudah berapa tahun saudara? Puluhan tahun. Stroke yang terakhir ini saudara. Dia di rumah, kadang bisa ikut ibadah, dituntun masih bisa, tetapi sakit. Saya punya kakak sehat, bahkan beberapa bulan yang lalu mengunjungi kita saudara. Sehat, segar, bugar. Tapi kakak saya justru yang mendahului ibu saya saudara. Nah, itu rahasia yang kita tidak tahu. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, waktu yang selalu dekat dengan manusia itu adalah umur atau usia, yaitu kematian. Karena kita tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu terjadi dalam diri kita. Apakah benar saat kita tidur tidak bangun lagi, atau saat kita dalam perjalanan, atau saat kita sedang bekerja, atau kita sedang apapun, tidak ada yang tahu. Dan itu hanya rahasia Elohim, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Kita nggak pernah tahu, saudara. Di dalam kitab suci perhatikan, dikatakan demikian, Ifrim atau Ibrani 10 ayat 37. Kiot me'at raga wahaba yafolo ya akhir. Sebab tinggal sedikit. Perhatikan kata tinggal sedikit. Tinggal sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Waktunya sangat sedikit. Dia yang datang akan segera tiba. Dan dia tidak akan menunda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak tahu kedatangan Yesus Al-Masih kapan. Mungkin malam nanti, mungkin besok juga pas hari raya Yom Teruah. Kita nggak ada yang tahu, itu rahasia Elohai, saudara. Rahasia Elohim kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Sebab itu tinggal sedikit, waktunya tinggal sedikit, limit sudah sangat sedikit, saudara. Kita oleh sebab itu berpacu melawan waktu. Bahkan sedikit waktu lagi dia datang akan segera datang dan segera tiba, dan dia tidak akan menunda. Apakah saudara bisa ikat, Tuhan? Jangan sekarang deh kalau manggil saya. Saya di sini masih pengen jalan-jalan nih. Saya masih pengen makan enak, nggak bisa. Waktunya yang Tuhan sudah tentukan, saudara harus siap, nggak siap, harus siap. Tuhan, jangan anak saya masih kecil. Bapak Yahweh, jangan dulu deh, jangan sekarang, utang saya masih banyak, nggak bisa juga. Saudara, nah ini waktunya dan Tuhan nggak akan pernah menunda, saudara. Kita lanjut, ya, kita lanjutkan, saudara. Nah, kapan itu sedikit waktu? Kehadirannya datang pada kita, yaitu saat kita dipanggil menghadap hadiratnya. Sedikit waktu itu, saudara. Kalau ayat itu ditujukan kepada kedatangan Yeshua, it's okay, betul. Dan kita tidak ada yang tahu kapan kedatangan Yeshua yang kedua kali itu. Tetapi waktu yang pendek bagi kita adalah usia kita. Amin. Karena kita tidak tahu, saudara, kapan waktu itu kehadirannya pada kita. Yaitu saat dia memanggil kita, ayo waktunya, Yefta kamu pulang deh. Wis selesai kontrakmu di dunia. Rumahmu di sana sudah jadi. Amin. Nah, kita tinggal siap saja, saudara. Kita lanjutkan ya, saudara. Jadi gak ada seorang pun yang tahu kapanpun, yaitu kita dipanggil menghadap Yeshua Masih, kita menghadap Tuhan. Saudara yang dikasih, saya ada rekan yang pernah dia punya kondisi ekonomi sangat mapan dan bagus, olahraganya rajin, kesehatannya selalu dijaga, check up rutin, bahkan sampai ke luar negeri, saudara. Dan saat dia pulang dan check up dari luar negeri, semuanya dalam kondisi sangat baik dan sehat. Namun saat dia duduk di kursi ruang tamu sambil nonton TV, dan kemudian istrinya baru masuk ke dalam, saudara, begitu istrinya keluar, suaminya sudah tidak ada. Apakah itu menjamin bahwa orang yang tubuhnya sehat itu tidak cepat dipanggil Tuhan? Oleh sebab itu kita hanya diajar Tuhan, waktumu sedikit di dunia. Orang bisa berlomba-lomba mengejar yang lain. Wah, kamu punya rumah satu, besok saya akan punya rumah dua. Orang bisa kejar dengan dia kerja keras. Tapi orang nggak bisa kejar umur seseorang. Wah, umurmu 80 tahun, saya besok harus 90 tahun, nggak bisa. Umurmu sekarang 60 tahun, saya harus 70 tahun, nggak bisa. Karena kita nggak tahu, jangankan 70 tahun, mungkin baru 30 tahun sudah dipanggil Tuhan. Nah, ini kita nggak tahu, saudara. Kita lanjutkan, ya. Jika kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita, seharusnya apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak tahu kapan Tuhan itu menjemput kita, seharusnya kita ini sadar, saudara, waktu yang Tuhan berikan, ya, berpacu melawan waktu, ya, berpacu melawan waktu itu artinya kita terus pergunakan waktu yang Aba Yahweh berikan ini dengan baik. Justru selama kita masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bernafas, kita bisa menikmati, kita bisa gunakan waktu itu dengan baik.
Semalam saya sampaikan, dikatakan di situ, carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Mumpung Bapak Yahweh berkenan ditemui, saudara, cari dia sungguh-sungguh. Panggillah dia sekali, mumpung dia masih dekat. Selagi dia dekat, artinya mumpung waktu dekat kita sama Bapak, gunakan waktu itu untuk bersama dengan Tuhan. Sampai saya kasih ilustrasi. Jika ada artis atau pejabat datang, Pak Presiden datang, apa yang saudara gunakan? Pasti orang akan bilang, apa, tolong dong sebentar foto, sebentar. Betul nggak saudara? Karena belum tentu besok akan ketemu lagi kesempatan yang ada. Nah, manfaatkan waktu yang ada itu dengan Tuhan. Berpacu melawan waktu artinya kita terus pergunakan waktu yang baik. Ya, waktu yang apa Yahweh berikan itu dengan baik gunakan. Kalau kita ini orang yang suka gampang marah, belajar untuk tidak marah. Dan yang bisa tahu itu diri kita sama orang yang dekat dengan kita. Kalau kita suka mencela orang lain, wah kamu tuh begini, kamu tuh salah begini, mulai rubah pola kita, memberkati dan doakan orang lain. Jangan sering mencela. Saya sudah ajarkan saudara, kita ini nggak mungkin bisa mampu, bisa seperti ahli Torah, orang Farisi dan ahli kitab. Yesua katakan, jikalau kebenaranmu tidak melebihi, jangankan melebihi, sama saja sulit. Jika kebenaranmu tidak melebihi orang Farisi, ahli Torah, ahli kitab, kamu tidak layak masuk kerajaan sama ini. Jangankan melebihi, sama saja sulit. Bisa nggak saudara? Sehari 3 kali kita berdoa rutin. Kitab suci kita baca rutin. Saudara, ibadah nggak pernah malu, nggak pernah gengsi, mau di perapatan kayak mau di mana dia ibadah. Saudara, kemudian perpuluhannya rajin, nggak pernah rajinnya luar biasa. Bisa nggak kita melebihi? Di antara sekian banyak aja mungkin ada yang kita tidak bisa lakukan. Puasanya rajin, saudara. Tetapi kenapa Yesua katakan kamu jangan sampai kena raginya orang Farisi? Karena suka mencari kesalahannya orang. Jadi kalau orang tidak sama dengan saya berarti musuh. Nah ini repot. Tugas kita ini hanya menyampaikan kebenaran, bukan menjadi hakimnya. Hakimnya itu Bapak Yahweh. Jadi jangan ambil alih posisi kita menjadi posisinya Bapak Yahweh sang hakim itu. Kita ambil alih. Kamu salah, kamu berdosa, itu porsinya Bapak Yahweh yang menentukan. Dan jangan pula kita mengambil posisinya pendakwa, yaitu Satan. Satan itu pendakwa. Ya kan, kamu salah kan, kamu berdosa kan. Ini penuduh yang suka mendakwa itu Satan. Saudara, kita ini yang jadi terdakwanya, saudara. Tetapi kita punya pembela yang hebat, yaitu Yesua HaMasiah. Amin. Dia selalu membela kita, bahkan berani berkorban untuk diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, lihat, pergunakan waktu yang baik. Kalau selama ini hidup saya penuh dengan dosa, amarah, emosi, mencuri, berzina, berkata kotor, segala macam, bertobat, kesufa, berbalik. Mulai tata hidup kita berkata-kata yang baik. Mulai berkata-kata yang positif, mulai menulis hal yang baik, melalui melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Saudara yang dikasihi oleh Bapak ya, ini waktunya. Yesua itu akan menjemput mempelainya yang tamim. Tahu tamim? Sempurna, saudara. Tidak bercacat celah. Lawang kita aja masih ada kepahitan, kita aja masih ada kejengkelan, kadang emosi, marah, tegur sedikit, tersinggung, segala macam. Gimana saudara? Hari ini kita belajar, karena kita akan menggunakan waktu yang sangat singkat ini untuk kemuliaan Bapa Yahweh menjadi mempelainya yang baik. Amin. Mempelainya yang tamim. Kita lanjutkan saudara. Ifrim atau kitab Ibrani 10 ayat 38. Di situ katakan wasadik beemunato yikye beim yisok akor lotirets nafsibo, yang artinya tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Dan jika dia murtad, perhatikan kata, dan jika dia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Makanya waktu itu digunakan. Apakah murtad itu hanya pasti menyangkal Tuhan?
Saudara, saudara perhatikan, idiom Ibrani itu murtad bukan hanya menyangkal Tuhan, tapi tidak melakukan dafar Elohim. Saudara, jadi kita tidak melakukan. Gimana kalau Yesus aja mengajari mengasihi, kenapa kita membenci? Kalau kita diajari untuk memberkati, kenapa kita harus mengutuki? Saudara, nah inilah kita yang, kalau kita diajar untuk mensupport, kenapa kita harus mencela? Orang Farisi, Saduki bagus, hebat, kebenarannya luar biasa. Tapi kemanapun Yesus pergi yang dicari kesalahannya. Orang kok seneng kepo dan suka mencari kesalahannya orang. Nah waktunya kita berubah. Tugas kita memberitahukan, kamu tak kasih tahu ya Bapak Yahweh itu Elohim yang sesungguhnya. Nah masalah terima apa tidak itu Ruach HaKodes yang bertugas, kita hanya memberitakan. Kalau dia belum terima, mungkin Ruach HaKodes belum menjamah dia. Bukan tugasnya kita. Tugas kita hanya menyampaikan saja kebenaran itu. Bukan kita menjadi hakim yang wah kalau kamu tidak terima kamu akan tersesat dan kamu akan tidak. Itu bukan tugas kita menghakimi, mencela tidak, tapi memberitakan yang benar Bapak Yahweh. Kamu terima haleluya, kalau tidak resikonya kamu yang tanggung, bukan saya. Amin. Jadi kita tuh harus cara menyampaikan tetap menyampaikan kebenaran dengan baik. Oleh sebab itu dikatakan tetapi orang benar. Ada kata sakit orang benar hidup itu karena iman. Dan iman inilah yang menentukan kita sampai berjumpa dengan Elohim. Dan jika dia minta jiwaku tidak berkenan, nah kita sudah menyangkal, kita meninggalkan, apalagi tidak melakukan perintahnya, ya jangan harap saudara. Kita lanjutkan ya. Terus, nih yang pertama saudara, hidup dengan iman atau emunah. Artinya menjaga iman yang bisa membawa kita sampai kepada apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach. Nah iman ini penting. Iman itu kita nggak perlu pamer saudara. Nggak perlu pamer loh saya punya iman hebat, sesembahan saya Bapak Yahweh bersama Yeshua HaMashiach. Nggak perlu kita pamerkan, tunjuk-tunjukkan. Karena iman itu yang menentukan dari segala-galanya. Amin. Dan iman itu bukan hanya perkataan, tetapi tindakan saudara. Dulu saya pernah membaca sebuah kesaksian waktu saya masih remaja kecil. Itu ada seorang anak kecil saudara. Nah sekali waktu anak kecil itu rajin. Dulu sekolah minggu ya istilahnya sekolah minggu. Rajin ibadah. Dan gurunya selalu, guru sekolah minggunya ngajarin berdoa. Awali segala sesuatunya doa. Ya mungkin karena dia sangat masih kecil tahunya doa misalnya makan, tidur saudara. Saudara dikasih tidak bisa doa yang panjang-panjang. Nah sekali waktu saat ada di tempat hiburan saudara, rame-rame di situ ada, saya baca itu ya mungkin tahun 80 berapa deh. Nah sekali waktu saudara yang terjadi di situ ada keributan karena ada sapi atau kerbau yang ngamuk. Orang pada lari ketakutan. Nah anak ini punya iman, cuma dia berdoa, Tuhan tolong saya, lindungi saya. Mungkin begitu, atau mungkin doanya juga saya nggak tahu, bisa saja doanya makan karena dia nggak tahu cara doa yang benar yang baik. Tetapi Tuhan tolong dia. Amin. Itulah iman. Orang lain bisa takut saudara, tetapi dia punya iman. Amin. Saya pernah saksikan juga saudara satu ilustrasi kesaksian. Sekali waktu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh terjadi kekeringan yang panjang. Kemudian gembalanya bilang begini saudara, besok kita doa di lapangan minta hujan sama Tuhan, sama Bapak Yahweh. Oke, jam berapa Pak Gembala, Pak Pendeta? Jam 10 pagi. Oke, semuanya berangkat. Kemudian anak kecil ini bilang, dia berangkat dan dia dengan sigap membawa payung. Kemudian pendetanya malah tanya, lu ngapain kita mau berdoa kamu bawa payung? Tahu maksudnya saudara? Anak kecil ini bilang, lah kan katanya kita mau berdoa minta hujan. Ya saya bawa payung supaya tidak kehujanan. Ini iman saudara, paham? Justru pendetanya malah lupa. Berdoa minta hujan malah nggak bawa payung saudara. Anak kecil ini yakin bahwa nanti selesai berdoa pasti hujan, makanya saya bawa payung. Paham saudara? Artinya ini iman yang menentukan. Nah hidup itu dengan iman atau iman artinya menjaga iman kita yang bisa membawa kita sampai kepada apa yang Elohim bersama Yeshua HaMashiach. Dengan cara apa kita lakukan itu? Membaca dafar Elohim. Kita berdoa, sungguh-sungguh berdoa, membaca, berfellowship, kita tetap sungguh-sungguh beribadah.
Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah, saudara. Banyak di tempat lain yang tidak bisa beribadah. Kadang orang masih pilih-pilih. Aduh, aku masih sibuk nih. Di tempat lain belum tentu bisa ibadah. Semalam saya nunjukin, ada teman-teman habis RF, tak tunjukin lihat nih video yang mengerikan terjadi. Jangankan mereka itu mau ibadah, untuk menyelamatkan diri saja sulit, saudara. Bagaimana mau ibadah, menyelamatkan dirinya sendiri saja sulit, karena dikejar-kejar kematian, saudara. Kita yang masih banyak bisa beribadah, wah Pak, saya nggak bisa ibadah ke sana, mungkin perjalanan jauh dan disekat, kita nggak bisa. Saya bisa online, tetap saya memberikan waktu saya untuk ibadah. Amin. Saya masih di kantor, Pak, karena lembur. Saya sekarang tetap bisa ibadah, apalagi sekarang hampir semua tempat-tempat ibadah gereja penyembah Yahweh di online kan. Artinya saya tetap bisa mengikutinya dengan baik. Amin. Artinya nggak ada alasan. Setiap hari gembalanya ngirim renungan, ya paling tidak entah di ladang, entah di kandang, entah saudara kerja dimanapun saya bisa membaca merenungkan. Semalam saya dapat WA, Pak, ini renungannya Pak Yifta, tak share dulu ke grup yang lain, grup tempat saya. Ya saya bersyukur, tidak harus saya yang nge-share, tapi orang lain pada nge-share. Itu sudah jadi berkat yang luar biasa, saudara. Amin. Nah ini waktunya. Dengan cara apa kita hidup dengan menjaga iman itu? Iman bisa kita jaga, yaitu dengan cara kita terus merenungkan daftar Elohim. Karena begitu kita membaca, kita dikuatkan kembali. Kita berdoa, saudara. Kita lanjutkan ya. Ini ayatnya, saudara. 2 Timothy atau 2 Timotius 4 ayat 7. Milkemet sedek nilhamti et merusati hislamti wa et haemunah natsarti. Yang artinya, aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Bisa nggak aku mengakhiri pertandingan dengan baik? Pertandingan yang baik itu yang dia lakukan sampai selesai. Mungkin dia lomba lari, dia hanya dapat nomor 7. Tetapi garis finish dia tetap lakukan. Saudara yang kasih, saya pernah membuat satu video, yaitu dari India pernah ya, yang lomba lari anak-anak difabel yang dia tidak bisa karena dia pakai kursi roda, ada yang pakai tongkat, saudara. Yang terpenting itu bukan finishnya saya nomor 1, 2, tapi saya bisa melewati garis finish itu, saudara. Amin. Bisa nggak? Kalau orang sudah didiskualifikasi tidak bisa, saudara. Dia sudah didis, nggak mungkin bisa. Makanya dikatakan ayatnya sini, aku telah bertanding pertandingan yang baik. Pertandingannya yang baik. Pertandingan yang baik itu artinya pertandingan yang sportif. Istilahnya kalau di olahraga ada istilah fair play. Pernah dengar ya? Artinya sportif, saudara, fair pertandingannya. Jadi bukan pertandingan yang penting kudu menang, tidak. Tapi benar-benar dia itu fair, artinya dia itu sportif. Nah, dikatakan sini, aku telah bertanding dengan pertandingan yang baik, bukan yang buruk. Orang bisa saja mengalahkan pertandingan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Wah, ini lomba lari, jaraknya 10 kilo. Supaya biar duluan gimana caranya motong jalan, yang penting sampai finish, tidak. Tapi dia tidak sportif, saudara, karena dia motong jalan. Itu namanya enggak sportif. Apalagi mencelakakan orang lain untuk sampai finish. Makanya dikatakan, aku telah bertanding pertandingan yang baik. Pertandingannya harus baik. Standarnya adalah daftar Elohim. Yang kedua, aku telah mengakhiri perlombaan. Perlombaannya dikerjakan sampai garis akhir. Ibaratnya sampai napas kita ini berhenti, kita tetap menyembah apa Yahweh Elohim Yesus Masih. Amin. Karena banyak orang yang gugur, belum sampai nafasnya diambil, dia sudah gugur, saudara. Ya, dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Nah, pelihara iman. Yang namanya dipelihara berarti dirawat. Amin, saudara. Kalau tanaman dipelihara berarti tanamannya dirawat, disiram, dipupuk. Saudara, yang ada benalunya dipotong. Ini yang namanya adalah, saudara yang kasih, dipelihara. Nah, iman kita juga sama. Bagaimana memeliharanya? Dengan daftar Elohim, dengan doa, dengan pujian penyembahan kepada Elohim. Amin, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua,
Yang kedua adalah selalu hidup benar di hadapan Elohim. Jadi saudara tadi kan pertandingannya baik dilakukannya, hidupnya benar. Nah saudara, hidupnya harus benar. Kita tahu kebenaran tapi hidupnya nggak benar. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Makanya hidup benar itu sangat penting saudara. Saudara sudah tahu kebenaran tetapi saudara tidak bisa melakukan. Di masyarakat coba banyak orang mengenal kebenaran Bapak Yahweh tapi tidak bisa bersosialisasi sama masyarakat, sehingga orang sama dia benci, waduh kerja bakti nggak mau misalnya gitu, kumpulan nggak mau. Nah selama tidak menyangkut ritual ya nggak apa-apa kita bersosialisasi saudara, betul nggak saudara? Kita bisa yang jelas jadi berkat sehingga orang tahu, wah itu kok baik, kebenaran itu ada dalam diri kita. Ada orang yang saking eksklusifnya nggak mau. Nah kalau kita nggak mau harus pindah tempat saudara. Di Indonesia ini makanya saya lihat di kampung saya sendiri itu istilahnya, saya selalu istilahkan homogen heterogen. Kalau sesuatu yang homogen itu mesti kurang sehat. Homogen itu misalnya yang ini ngumpul ini semua, mesti gak sehat. Tapi kalau campur-campur orang kan tahu, oh ini kelebihannya, ini kekurangannya, ini bisa bersosialisasi, ini tidak. Jadi kita ini bisa bermasyarakat dengan baik. Amin. Soalnya kalau kita di sekolah, saya tanya orang yang sekolah di sekolah, kita ketemu tuan, ketemu teman pasti satu suku nggak? Wah ini Pak saya ditinggalnya di Jawa Tengah, pasti semua orang Jawa? Pasti di situ ada juga. Apalagi kalau kuliah, Satya Wacana ini Papua ada, Ambon ada, Jawa banyak, Tionghoa banyak, oh macam-macam. Bule ya ada, apalagi tempatnya Mas Slamet kerja, ya enggak? Bule ngomong Jawa ya ada, bule tapi ngomong Jawa ya ada saudara. Dan itu macam-macam. Nah kalau kita tidak bisa, yang penting masalah iman pribadi, paham saudara? Jadi kalau iman itu yang menentukan kita sendiri, kita nggak bisa sama-sama iman kompromi, nggak bisa. Karena iman kita ini sungguh-sungguh hanya percaya kepada Aba Yahweh Elohim bersem Yeshua HaMashiach. Tapi untuk yang lain kita bisa saudara bekerja sama. Jadi selalu hidup benar di hadapan, hidupnya harus benar di hadapan Bapak Yahweh. Kita lihat ayatnya. Ya ini ayatnya saudara. Romim atau Roma 1 ayat 17. Kifah nikhleta Elohim min khor emunah lema'an nikyeh wa emunah kakatuf wa sadik wa emunah toyikeh. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim sedang disikapkan dari iman kepada iman. Dari dalamnya, saudara, kebenaran Elohim itu sedang disingkirkan dari mana? Iman kepada iman. Terus orang yang memiliki iman akan semakin diperlengkapi. Sebagaimana telah tertulis, dan orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, makanya kita nggak perlu khawatir. Wah besok tahun depan akan terjadi apa ya, minggu depan mau ngapain ya, nggak perlu dipikirkan. Karena saya hidup oleh iman Bapak Yahweh. Amin. Ini pandemi ini sudah mau 2 tahun, belum ada tanda-tanda berhentinya saudara. Tapi tetap saudara dipelihara kan? Amin. Saudara makannya apa sekarang? Nasi. Tetap nasi ya. Ada yang makan yang lainnya? Enggak kan? Saya yo makannya nasi, kadang lontong, kadang arem-arem, kadang endol. Nasi juga saudara. Bubur, ya nasi juga. Artinya kita tetap dipelihara saudara. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Selama jangan, yang penting ojo ngeluh, ojo bersuloh, ojo khawatir. Gak perlu kita takut apapun. Karena hidup kita sudah diatur selama kita sungguh-sungguh beriman. Amin. Saya selalu, saudara saya itu selalu begini. Saya memposisikan diri saya itu anak. Dan Bapak Yahweh itu Bapak saya. Selama saya cinta Bapak saya taat sama Bapak saya setia sama Bapak saya, nggak mungkin saya itu dibiarkan. Mesti saya tetap dalam pengawasannya. Karena dia orang tua saya. Tetapi nak kita harus menyimpang, wah, lambok orang itu sudah punya segala-galanya, tapi mulai menyimpang sana, orang tuanya juga nggak mau, saudara. Datangin nak butuh, nah itu saudara misalnya kayak gitu. Wah aku butuh nih, nah datangnya kalau butuh doang. Nah nggak butuh kabur, wis menghilang lama saudara. Pasti perhatiannya berbeda. Selama kita taat dan setia, kita pasti selalu dalam pandangannya, diawasi.
Jujur saya kalau sama anak-anak saya Riel, Imok, kayak kemarin kuliah, saya mau ngambil jadwal kuliah. Dia udah jam berapa nih belum pulang. Saya tanya istri saya, Mah di WA Riel, sudah pulang belum? Sudah selesai belum? Tetap pasti dalam perhatian pengawasannya, bahwa dia sudah kuliah pun. Karena saya tetap harus ngawasi. Kalau dia keluar malam sama temen nih, saya tanya, udah jam berapa nih? Pulang nggak? Tetap saya awasin, saudara. Nah sama dengan saya, kalau saya anaknya Bapak Yai pasti selalu diawasi Tuhan. Amin. Kalau saya dalam kondisi jangan datangi sama Tuhan nak butuh. Tahu ya nak butuh saudara. Artinya nak sakit Tuhan tolong saya doain saya sakit gini-gini sehat lupa. Tuhan saya tolong diberkati saya begini-begini gini diberkati lupa lagi. Nah kita ini harus selalu diberkati dalam kondisi apapun dan apapun tetap nomor satu Bapak Yahweh. Amin. Tuhan saya tetap menyembah. Makanya pagi itu diawali dengan doa. Supaya apa? Supaya kita selalu sepanjang hari bersama dengan Tuhan. Amin. Saya kalau doa pagi selalu begitu. Bapak sepanjang hari ini saya lewati bersama dengan Engkau. Sukses besar itu buat saya Bapak. Berkat melimpah itu yang mendatangi saya. Orang yang baik yang saya akan jumpai. Kesehatan, keselamatan itu biar menjadi bagian hidup saya. Amin. Jadi artinya kalau saya sudah bersama Tuhan, dipanggil pun berarti sudah bersama Bapak Yahweh. Amin. Jadi kita nggak perlu takut lagi, saudara. Terus yang ketiga, tidak murtad. Nah sekali lagi, murtad itu bukan hanya menyangkal, meninggalkan, saudara. Ya, tidak murtad artinya tidak menyangkal, apalagi meninggalkan dan menolak apa Yahweh Elohim Besim Yeshua HaMashiach. Berarti orang murtad itu satu menyangkal bisa. Saudara, menyangkal, apalagi meninggalkan. Ini kenapa saya kasih gambaran di Yudas Iskariot. Selalu bersama-sama Yeshua, yang manggil Yeshua, yang milih Yeshua, duduk bersama dengan Yeshua, membasuh kaki bersama Yeshua, saudara. Tetapi dia menyangkal, dia gurunya. Kemudian dia meninggalkan. Nah, murtad itu sekali lagi bukan hanya menyangkal, meninggalkan, tapi tidak menjadi pelaku daftar. Buktinya apa? Yudas Iskariot itu menjual, artinya curang. Hidupnya dengan imannya itu bisa diperjualbelikan dengan uang. Hati-hati saudara. Jadi menjadi pelaku firman itu penting. Kitab suci tuliskan, janganlah menjadi pendengar daftar Elohim saja, tapi jadilah pelaku dan jangan menjadi pendengar yang menipu diri sendiri. Casingnya bagus, wah kayaknya daftar Elohim hafal, tapi tidak pernah dilakukan, saudara. Nah harus kita menjadi pelaku daftar Elohim. Makanya saya kasih ilustrasi ini tadi, Yudas Iskariot. Dan jika dia murtad, aku tidak berkenan kepadanya. Kenapa seperti itu? Makanya untuk menjadi murid Yeshua, talmid Yeshua itu diajar sempurna. Jadilah sempurna karena Bapamu yang disamai juga sempurna, saudara. Lah Pak, tapi saya manusia, makanya belajarlah berusaha untuk menjadi sempurna. Hari ini waktu saya kenapa nih istri saya kok menggoda saya jadi emosi. Cepat sadar. Aduh kenapa tadi saya ngomongnya kasar, saya minta maaf. Berani nggak saya minta maaf? Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berani nggak kita lakukan itu? Jangan malah setiap kamu yang salah ini nyalain terus. Ya gimana? Saudara kita ini kadang jujur, saya kadang juga perlu ditegur juga oleh istri saya. Tadi tak kasih tahu, tak kasih masukan begini. Cuman caranya itu yang baik. Nah kalau caranya yang baik itu belajar seperti Yeshua. Kenapa Yeshua banyak menegur umatnya itu dengan perumpamaan? Itu cara yang sangat baik, saudara. Bisa nggak Yeshua negur seperti orang Farisi? Ular bludak, nah, bisa nggak? Bisa, saudara. Tetapi kadang dia kalau menyampaikan ke umatnya itu dengan cara yang baik, saudara. Itu diajar. Terus kita lanjutkan. Ifrim atau Ibrani 3 ayat 12. Reuna akaikam atem pen yesbakem lefrakasal emuna lasur me akare Elohim hayim. Perhatikanlah hai saudara-saudara supaya jangan sampai ada dalam seorang pun dari kamu suatu hati yang jahat. Saudara, murtad itu bukannya itu, tapi memiliki hati yang jahat, berupa ketidakpercayaan sehingga berpaling dari Elohim yang hidup. Jadi dari dampak dijajah itu dia berpaling dari Elohim,
Berapa banyak orang yang awalnya nyantai, saya nggak ibadah sekali, nggak apa-apa, 2 kali, 3 kali setahun, lama-lama hilang. Saudara, dan ini banyak, buktinya aku sakit kayak gini, aku pergi ke si A itu minta syarat sana juga nggak apa-apa. Misalnya saudara gitu. Lama-kelamaan karena merasa nyaman, jauh dia dari Tuhan. Makanya pentingnya kita menjaga iman supaya tidak murtad. Amin. Tidak meninggalkan. Kita lanjutkan saudara. Menjelang kedatangan Yesus Hamasiah, waktunya akan semakin dipersingkat. Ingat, menjelang kedatangan Tuhan itu waktunya semakin dipersingkat. Saudara sadar enggak? Kayaknya kita baru kemarin merayakan tahun baru. Maksudnya tahun barunya kita sendiri, yaitu Yom Teruah. Betul enggak? Ini sekarang tinggal beberapa hari saudara. Seminggu ya sekitar 8 hari kita sudah merayakan Yom Teruah. Tahun baru Masehi kayaknya baru kemarin kita rayakan saudara. Sekarang sudah bulan apa ini? Agustus, 4 bulan lagi sudah tahun baru lagi saudara. Kayaknya Sabat baru kemarin kita rayakan. Sekarang kita sudah Sabat lagi. Waktunya semakin cepat, kan nggak sadar kita saudara. Tahu-tahu saya nggak sadar loh saudara. Ingat saya ini umurnya masih 25 terus. Padahal saya ini 47. Jadi ternyata waktu saya semakin cepat. Umurku 47 saudara. Sebentar lagi setengah abad. Nggak nyadar saudara yang kasih. Karena waktunya semakin singkat. Apakah umur orang pasti akan terus panjang? Terus tidak tahu. Nah oleh sebab itu saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, menjelang kedatangan Yesus Hamasiah waktunya akan semakin dipersingkat. Kita lihat ayatnya. Bapak saya, waktunya semakin dipersingkat. Untuk apa? Nih, Markus pasal 13 ayat 20. Ya, welule yihat ser Yahweh et ayamin ha eleh lo yinat ser halbasar ak lemaan bakhirai asrat safam yihat ser et hayamim ha eleh. Dan jika Yahweh tidak mempersingkat hari-hari itu, dan jika Yahweh tidak mempersingkat hari-hari itu, tidak ada satupun makhluk akan diselamatkan. Tetapi demi mereka yang terpilih, yaitu yang telah Dia pilih, termasuk saya dan saudara, Dia mempersingkat hari-hari itu. Amin. Karena belum tentu orang itu akan bertahan dalam ujian dan pencobaan. Makanya Bapak Yahweh persingkat waktunya supaya apa? Kita bertahan, karena kita mau diselamatkan. Amin. Kita ini pilihannya rapture atau mati. Kita meninggal dulu atau dirapture sama Tuhan. Artinya kita mempersingkat. Jika Bapak Yahweh tidak mempersingkat hari-hari itu, hanya sedikit dan tidak ada yang diselamatkan. Tetapi karena kita ini sudah dipilih, makanya Bapak yang menyingkat waktu supaya apa? Kita ini diselamatkan, saudara. Amin. Inilah yang Bapak Yahweh berikan. Terus yang terakhir, ya, yang terakhir. Jika Abba Yahweh Elohim mempersingkat hari-hari supaya banyak umatnya yang diselamatkan, maka waspadalah. Satan pun akan bekerja keras untuk semakin menarik dan menjerumuskan umat Elohim supaya menyimpang dari jalannya. Nah, kalau Tuhan menyingkat waktu, berarti waktunya setan juga jadi singkat. Betul nggak? Makanya nak waktunya setan juga jadi singkat. Setan itu lembur. Bagaimana supaya banyak menarik umat Elohim supaya terjerumus? Makanya kita diajar berjaga-jaga dan waspada supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saya kasih contoh, saudara perhatikan ya. Begitu Yesua tahu waktunya tinggal singkat, dia akan dikorbankan untuk menyelamatkan, membeli, menebus jiwa kita, saudara. Waktunya sangat singkat. Saudara, apa yang terjadi? Yesua katakan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Setan kerja keras. Akhirnya Yudas Iskariot kena, saudara. Itu murid yang dekat sama Yesua. Setan pun waktunya sangat singkat. Makanya dia berusaha untuk menjatuhkan murid-muridnya Yesua. Bagaimana? Termasuk Kepa. Begitu melihat Yesua teraniaya, dia pun menyangkal. Cuma bersyukurnya Kepa terus berbalik dan bertobat. Beda dengan Yudas Iskariot. Jadi begitu waktunya sangat singkat, setan pun kerja keras untuk menjerumuskan. Makanya
Jika Abah Yahweh Elohim mempersingkat hari-hari supaya banyak umatnya yang diselamatkan, maka waspadalah, berjaga-jaga, setan pun akan bekerja keras. Waktunya semakin singkat terus orang gampang diprovokasi, dibuat emosi, segala macam-macamnya ada saja. Terus dia untuk semakin menarik umatnya, ya, menarik dan menjerumuskan umat Elohim supaya menyimpang dari jalan-jalannya, ya. Artinya supaya orang banyak yang membelot sehingga banyak yang tidak diselamatkan. Ini cara setan. Nah, kita yang harus waspada dan berjaga-jaga. Kenapa saya kasih gambar ini, saudara? Ini kan gambar bayi. Ini saya kemarin dapat yang saya ceritakan beberapa. Waktu di Afghanistan ini, begitu tentara Amerika mau ditarik dan bandara sudah penuh, sampai ada orang, bayangkan nih, dia punya bayi diserahkan kepada tentara. Ini padahal tentara ini mau pulang kemana? Amerika, jelas dibawa ke sana, tapi yang penting anaknya diselamatkan. Terus bayangkan orang tua punya bayi dipisah sama, tapi yang penting anaknya selamat, karena saya belum tentu selamat. Situasinya sudah sampai seperti itu, saudara. Makanya semalam tak tunjukin video yang bisa nonton, mengerikan begitu penderitaannya, saudara. Nah, kita yang dikasih kebebasan, waktu yang banyak berpacu melawan waktu ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Amin. Menggunakan waktu selama masih ada waktu ini, gunakan yang baik, bukan malah yang jahat. Bukannya malah kita mumpung sampai saat itu Tuhan masih nyantai. Tidak, waktunya sudah semakin singkat. Makanya saya bilang, dan saya di fotonya nggak cuma satu ini, sudah banyak. Ada yang lagi dibopong di pesawat, dan saya lihat, aduh, saya bayangin aja, aduh gimana itu kalau situasinya terjadi itu. Makanya kalau orang sudah kayak gitu tuh jangankan pikir ibadah, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, yang penting jiwanya dulu, rohnya, tubuhnya selamat dulu. Orang kan pengen yang penting selamat toh, ya nggak? Makanya saya lihat ini sekarang, ini baru terjadi sekarang. Orang punya iman orang Nasrani, saudara, seorang Kristen di seluruh dunia umumnya, saya bilang, yakin nggak kalau dia diselamatkan? Imannya mereka loh, yakin nggak? Coba tanya orang Kristen, lalu tanya, kamu kalau mati selamat nggak? Selamat. Janjinya apa? Kitab suci sudah menulis, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui saya. Percaya Yesus pasti selamatkan. Tapi buktinya begitu tak terjadi wabah yang kayak gini, banyak takut semua, takut mati, ya enggak? Ya enggak, takut mati enggak? Banyak yang takut mati. Nah, saya sudah mati ya enggak apa-apa, mati juga pasti selamat kok, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, artinya menyiapkan diri dengan baik kalau memang sudah waktunya. Tapi bukan berarti kita mencobai Elohim. Amin. Jadi roh ketakutan itu cabut. Tetap saya percaya Bapak Yahweh pasti lindungi sertai saya, karena saya beriman sama dia. Amin. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Ya, kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Jaga dan pegang teguh emunah. Ulangi ya. 1, 2, 3. Jaga dan pegang teguh emunah kita kepada Abah Yahweh Elohim, Mesin Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes.